Saya hanya sekedar karyawan biasa di sebuah apotek. Ya, apakah bisa saya memiliki aset emas Nagaya? Waduh, aset emas ya. Oke. Apakah bisa? Bisa. Sangat bisa. Ya, jadi Anda tidak usah khawatir. Wah, jangan-jangan di Nagaya minimal pembelian $1.000 gitu ya, atau $10.000. Tidak ada. Di Nagaya siapapun bisa punya aset. Anda mau beli satu koin pun boleh. Ya, sekarang berarti di harga 2,75 US dollar, Anda boleh berapapun kemampuan Anda, silakan Anda beli. Ya. Nah, tanyakan kepada yang memberikan Anda informasi ini bagaimana cara belinya. Nanti saya akan kasih lihat juga dari back office agar Anda bisa punya namanya. Ya, jadi jangan khawatir, jangan minder. Ya, siapapun bisa punya Nagaya. Yang paling penting, berapapun yang Anda bisa beli, silahkan miliki, silahkan pelajari. Ya, agar nanti ketika harga Nagaya sudah tinggi, Anda nggak menyesal. Ya, semoga menjawab. Oke, pertanyaan pertama sudah terjawab. Pertanyaan kedua, oke, silahkan ya gunakan fitur chat. Tapi kalau misalkan pertanyaannya nggak terjawab, mohon maaf ya karena keterbatasan waktu. Anda juga boleh menghubungi yang memberikan Anda informasi ini atau kontak kami di manajemen agar kami bisa membantu menjawab. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Kalau ada teman yang mau mampir ke kantor Singapura, apakah bisa? Bisa nggak? Siapa di sini yang pernah mampir ke kantor? Boleh tolong angkat tangan? Saya udah lihat tuh, ada satu. Ya, Ibu Juharsi, selamat malam. Sudah pernah ke kantor ya, Bu ya? Ketemu langsung dengan Bu Yuli ya? Nah, jadi bisa. Silahkan, ya, silahkan kontak dulu manajemen, buat janji dulu, ya, agar nanti kalau misalkan Anda bilang, oke, saya mau datang hari sekian, jam sekian, kita akan persiapkan waktu, Anda silahkan mampir ke kantor Singapura. Ya, jangan tiba-tiba ucuk-ucuk datang, nggak ada orang. Buat janji dulu. Ya, soalnya itu kantor bukan marketing galeri yang Anda bisa masuk dan keluar semau sendiri. Ya, itu kantor adalah kantor administratif. Ya, orang kerja di sana. Ya, jadi kalau Anda mau mampir, silahkan dulu buat janji. Ya, nanti kita akan persiapkan waktu agar Anda bisa langsung ketemu dengan manajemen yang in charge di kantor Singapura. Oke, ya, yang ketiga. Ini pertanyaan menarik ya. Apakah ada rencana Nagaya bangun metaverse atau chain sendiri, Pak? Waduh. Ya. Ya kayaknya apa ya? Kayaknya keren banget ya pertanyaannya ya sekarang, dan kayaknya sekarang semua orang berbicara tentang metaverse ya, metaverse. Orang nggak ngerti apa itu metaverse pun ngomong tentang metaverse. Ya, di awal-awal memang gara-gara it's the future. Ya, metaverse ini memang masa depan. Ya, pertamanya yang mulai membuat mainstream adalah Facebook. Dia merubah namanya menjadi Meta. Sekarang semua orang bicara metaverse. Yang nggak ngerti pun ngomongin metaverse. Ya, jadi dengan mudahnya bikin token, dia bilang nanti kita akan bangun metaverse sendiri. Jadi seolah-olah koin kripto itu nggak afdol kalau nggak bikin metaverse. Ya, satu hal yang harus Anda pahami, metaverse dan kripto itu dua hal yang berbeda. Ya, metaverse itu adalah dunia 3D. Ya, Anda bisa masuk ke dalam metaverse tersebut dari manapun Anda berada, ya, dan juga bisa juga dengan 360 glasses. Ya, itulah metaverse. Gak ada hubungannya dengan kripto. Ya, jadi kalau misalkan ada yang bilang, wah, sebuah koin itu harus punya metaverse, aduh, saya tepuk jidat kalau dengar seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan, apakah ada rencana? Ada nggak? Ada rencananya ya. Kalau misalkan Anda dengar Pak Yohanes Chandra ngomong di tanggal 30 Desember kemarin, dia sempat sebut ada rencananya. Ya, tapi ingat ya, metaverse dan koin atau token adalah dua hal yang berbeda. Fokus Nagaya bukan ngembangin metaverse-nya. Ya, fokus Nagaya adalah membuat koinnya punya nilai. Ya,
Kalau misalkan saya bilang saya mau bangun metaverse, ya, kemudian saya akan bikin koin, nanti koin itu akan menjadi alat tukar di metaverse tersebut. Ini ayam dan telur. Yang mana duluan nih? Ya, saya buat koin yang katanya nanti akan dipakai di metaverse, tapi dibangunnya nanti ketika uangnya sudah kekumpul, ketika koinnya sudah kejual semua. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau metaverse itu sudah jadi, apa yang akan meyakinkan Anda bahwa koin itu punya nilai? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau developer sudah terima uang, tiba-tiba metaverse nggak mau dibangun, gimana? Jadi apa itu aset Anda? Jadi apa itu koin Anda? Ya, jadi sampah, betul? Angka doang. Itu nggak yang saya ngomong. Saya ngomong logika ya. Jadi alangkah baiknya kita bangun dulu nilai di asetnya, kita bangun dulu nilai di Nagayanya, kita buat Nagaya ini punya nilai, agar nilainya stabil dengan kecenderungan naik seperti visi kita. Kalau Anda yang sudah nonton presentasi sebelumnya tipe 3, tuh ya, dengan itu boro-boro metaverse. Utilitas eksternal pun yang kita nggak bangun akan ngejar kita, gara-gara koinnya bernilai, betul? Contohnya siapa? Lala Square. Ada yang bilang, wah jangan-jangan Lala Square itu punya Nagaya. Amin. Saya terima doanya. Ya, kalau Lala Square punya Nagaya, amin. Hirobil alamin, puji Tuhan. Ya, saya terima doanya. Waduh, kalau Nagaya punya mall mah, waduh, luar biasa ya. Ya, tapi Nagaya bukan pemilik dari Lala Square. Tapi tetap Lala Square yang didevelop oleh Sesum Corporation Limited, ya, dan juga dijalankan di ibu kota baru Korea Selatan, ya, itu memilih Nagaya sebagai alat tukar. Kenapa? Gara-gara koinnya punya nilai, ya. Jadi tolong dibedakan metaverse dengan koin dan token, tidak sama. Ya, dan tidak harus saling ketergantungan. Nilai dari koin itu memang kalau misalkan ada utilitas, dia pasti akan menaikkan nilai. Saya setuju. Ya, tapi kalau misalkan Anda sudah nonton presentasi kita sebelumnya, utilitas dan komunitas saja nggak cukup. Karena kalau sampai utilitas itu ada apa-apa, bagaimana? Ya, koin ini hanya menjadi seperti voucher, seperti kupon. Anda kalau misalkan makan di tempat makan, misalkan Eat and Eat gitu ya, saya nyebut brand deh. Ya, misalkan Anda makan di sana, Anda mesti pakai voucher, pakai kartu Eat and Eat-nya kan? Ya, kalau nggak Anda nggak bisa masuk. Kalau nggak kartu time zone misalkan. Ya itulah kebanyakan kripto-kripto di luar sana. Kalau sampai time zone tutup gimana? Ya, seperti itu. Jadi fokus di Nagaya adalah kita membangun sebuah aset kripto yang juga bertindak sebagai currency nantinya yang punya nilai. Ya, yang punya nilai agar nilainya stabil dengan kecenderungan naik ke depannya. Ketika itu sudah terjadi, ya, percayalah, utilitaslah yang akan ngejar Nagaya, bukan Nagaya yang akan ngejar mereka. Sekarang pun sudah terbukti. Ya, seperti itu. Semoga menjawab. Oke. Pertanyaan keempat. Kenapa ya Pak, Nagaya butuh waktu yang lama untuk masuk ke exchanger atau market? Bagus ya pertanyaannya ya. Kenapa Nagaya butuh waktu yang lama untuk masuk ke exchanger atau market? Ya, kenapa? Kita sekarang ngomong dulu ya tentang mayoritas koin-koin yang ada di luar sana. Ya, banyak yang gampang masuk market. Masuk market tuh gampang nggak sih? Gampang. Masuk market tuh gampang. Ya, ketika koinnya sudah masuk di market, apa yang terjadi dengan nilainya? Dia naik, habis itu tiarap, sudah nggak bisa bangun lagi. Ya, saya nggak tahu itu koma atau innalillahi, tapi ya pasti dia sudah tiarap, sudah susah naik. Ya, kenapa? Gara-gara selling point-nya hanya kenapa? Gara-gara bisa masuk market. Kenapa sih market ini selalu dibesar-besarkan? Ya, market ini pasar. Market ini tempat dijualnya aset kripto. Ya, market sendiri tidak menentukan nilai dari aset tersebut.
Ya, jadi sebuah aset bisa masuk ke market tidak menentukan bahwa aset ini akan perform dengan baik. Apakah dia itu penting? Penting. Saya nggak bilang market itu nggak penting, tapi dia bukan segalanya. Biasanya yang nanya, Nagaya kapan masuk market? Nagaya kapan masuk market? Itu biasanya siap-siap mau jual itu. Kalau Anda paham potensi dari Nagaya, Anda nggak akan nanya kapan masuk market. Ya, itu yang pertama. Ya, kalau misalkan Anda biasa nanya ke manajemen atau kepada siapapun ya yang mengajak Anda, kapan Nagaya masuk market? Kapan Nagaya masuk market? Anda kalau nggak ngerti kripto, yang pertama. Yang kedua, Anda memang mau jual di awal. Ya, kalau Anda nggak ngerti kripto, ya belajar dulu. Ya, belajar dulu. Itu di Nagaya kalau ngasih ilmu 100% dan full, setiap minggu ada. Belajar dulu. Ya, belajar tentang kripto, belajar potensi Nagaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang Anda mau cepat-cepat jual, dari awal kan kita sudah bilang, Nagaya ini bukan aset bulan depan. Ya, bukan aset bulan depan, tapi aset masa depan. Ketika Anda sudah beli Nagaya, Anda harusnya tahu ya bahwa ini will take time. Pertanyaannya, kenapa Nagaya masuk marketnya nggak secepat yang lain? Gara-gara kita kalau mau bangun rumah, ya kita mau bangun dulu fondasinya dengan benar. Betul tidak? Anda kalau misalkan mau bangun rumah, bangun dari fondasi dulu atau langsung bangun ke atap? Bangun fondasi dulu dong. Ya, fondasinya Nagaya apa? Ada 4. Kita udah cerita ya. Yang pertama, emas. Yang kedua, proyek. Yang ketiga, komunitas. Komunitas yang teredukasi. Yang keempat adalah utilitas. Dengan itu nanti ketika kita sudah di market, nilainya akan relatif lebih stabil dengan kecenderungan naik. Kenapa? Gara-gara Anda sebagai holder Nagaya akan lebih berat untuk menjual. Ya, Nagaya sebagus apapun, di backup oleh aset apapun, emas sebanyak apapun, kalau Anda nggak tahu Nagaya di backup emas, Anda tidak teredukasi dengan baik dan benar, Anda akan jual, betul tidak? Anda megang Nagaya nih, tapi Anda nggak tahu di backup oleh emas. Emasnya bisa bertambah dari proyek. Anda jual nggak? Jual. Naik dikit Anda jual. Karena Anda tidak tahu potensinya. Ya, jadi kita mau membangun fondasi yang benar. Holders yang teredukasi. Kita mau Anda belajar. Kita nggak maksa Anda untuk beli berapa. Terserah Anda mau beli berapa. Yang penting Anda pahami potensinya. Anda ketahuilah apa yang lagi kita bangun di Nagaya. Ini sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang sangat berpotensi. Kalau saya dibilang oleh manajemen, katanya saya nggak boleh over promise, saya nggak boleh terlalu banyak memberikan janji. Ya, tapi percayalah, kalau saya boleh over promise, saya akan bilang Nagaya ini akan menjadi aset kripto terbaik. Kalau Anda tahu apa yang sedang dipersiapkan, ini saya selalu bilang, kalau Anda tahu apa yang sedang dipersiapkan oleh Nagaya, saya kan di manajemen ya. Jadi saya kadang-kadang curi start. Saya udah lihat apa yang belum bisa dilihat Anda sebagai holder. Ya maklum ya, saya ikut membangun dari dalam gitu loh. Ya, kalau Anda bisa lihat apa yang saya lihat, ya percayalah, Anda nggak mau jual tuh aset. Anda nggak akan nanya kapan masuk market. Anda akan bilang ya udah kalau masuk. Sorry, bukan kalau ya, ketika masuk ya masuk. Ya, dan juga kita harus ingat ada regulasi Singapura 25%. Tuh. Ya, emang dia bilang 25% itu gara-gara pemerintah Singapura lagi iseng. Ya udah deh, lu gue kerjain deh 25% deh ya. Kalau ditanya kenapa, ya udah iseng aja. Apa seperti itu? Ya enggak. Gara-gara mereka nggak mau aset Nagaya ini dimonopoli oleh segelintir pihak. Ya, holder aset kriptonya harus terlebih dahulu tersebar dulu 25%, 25% ke market minimal ya, yang akan kita lepas ke publik. Manajemen Nagaya hanya boleh megang maksimal 10%, tidak boleh lebih. Sisanya harus dilepas ke publik. Ya. Bisa nggak Nagaya monopoli kalau misalkan seperti itu, harganya kita mainin? Nggak bisa. Jadi dibuatnya peraturan itu tuh ada alasannya. Jadi benar-benar semua yang dilakukan oleh Nagaya itu sesuai dengan integritas kita, yang kita ingin membangun aset yang seperti itu loh. Ya, tapi memang untuk membangun pohon yang kokoh, membangun rumah yang jangan sampai ada angin dikit dia terbang, ya butuh waktu.
Jadi saya selalu bilang sama kalau ada orang yang tanya tentang Nagaya seperti ini saya jawabnya nih ya. Ya, Anda mau kaya cepat atau mau kaya beneran? Ya, kalau Anda mau kaya beneran, ya, yang udah naik susah turunnya, Nagaya lah tempatnya. Tapi kalau Anda mau yang cari yang cepat, yang hari ini beli besok naik 100%, 200%, tapi besoknya tiba-tiba perusahaannya hilang, silakan cari yang lain. Banyak kok di market. Yang bisa mereka jual hanya koinnya sudah di market, koinnya sudah ada CMC. Itu doang yang bisa mereka jual. Utilitasnya apa? Nanti kita bangun metaverse. Dah, itu doang. Kalau metaverse nggak dibangun gimana? Ya nggak mungkin lah. Kalau dananya nggak terkumpul gimana? Ya nggak mungkin lah. Mungkin kok, sering kejadian. Cek deh di market. Berapa banyak koin yang sudah naik, dia gampang turun. Ya, jadi pertanyaannya kembali ya, ini kembali ke pertanyaannya. Kenapa Nagaya butuh waktu untuk masuk ke market? Gara-gara kita mau bangun fondasi yang kuat. Agar nantinya ketika sudah di market, dia naik, dia memang naik, ya, tapi nggak segampang itu dia turun. Ada kemungkinan turun nggak? Ya mungkin, apapun bisa terjadi di market. Tapi tidak akan semudah itu dan tidak akan separah itu seperti koin. Ya, jadi mohon dipahami visi kita dan apa yang sedang kita lakukan di Nagaya. Semoga menjawab.